dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye. Nah, cara mensiasati agar kita tidak membuka chat itu tapi tidak menghapus chat itu gimana dong? Diarsipin. No. Diarsip Emang kan bisa. Iya, diarsip kan masih tetap bakalan kita cari dong. Tapi kan kalau misalkan lu banyak chat selain chat dia, pasti gak bakalan kebuka dong. Kalau kecuali elunya ya. Emang ini gabut. Emang bebel, pengennya ngeliat mulu. Itu mending hapus aja udah, kalau kayak gitu mending hapus aja. Oh gitu. Iya. Selain makanya. Tapi gue melakukan kebodohan ya yang kemarin gitu. Gue screenshot coy. Kan emang ngadi aja orang. Ibu nge-screenshot dari awal, Bu? Enggak, yang kayaknya yang so-sweet aja. Aja. Apain chat dari atas lu screenshot gak guna. Gunanya yang aja. Gue baru tahu lu ternyata apa? Maksudnya ada ya sampai nge-screenshot gitu, soalnya gue gak pernah. Kalau gue bukan buat gue baca sendiri gitu, maksud gue. Nih lo gue bikin sama gue ngirim misal ke Melsi. Nih Mels, dia tuh ngapain ngomong kayak gini gitu. Gue cuma pengen nge-share itu doang. Kalau gue share di Twitter. kayak gua. Jadi beberapa kalau ada yang gue ya share gue di Twitter, tapi ya itu kan namanya ngumpetin. Iya dong, jangan diumbar. Nggak diumbar kita nggak boleh mengumbar. Iya, nggak diumbar aja. Nggak gini, maksudnya gini, kalaupun keumbar gitu, maksudnya ketahuan namanya, orang juga pasti ngomongnya gini, lu blow on amat sih, orang udah jelas-jelas dia milih orang lain. Nah. dia pergi dari hidup lo, ngapain lo ubar-ubar juga, lo pasti ngarepin dia balik, pasti kan orang ngomong gitu. Iya. Tapi memang kenyataannya susah untuk melupakan tuh susah. Tuh orang emang kagak paham, bilang iya doang tapi teh kagak ngejalanin. Allah. Lagi yang sering ketemu teh kan susah lupanya. Oh gitu. Siapa sih yang sering ketemu, siapa sih? Enggak gitu cerita itu kan kalau misalkan itu. Kalau misalkan gitu. Kalau gua apa ya? Kalau gua tuh apa ya? Kalau menurut gua, kenapa gua jarang buat mamer? Karena nggak mamer aja ada kemungkinan buat ditikung orang. Gimana lagi mamer? Makin gede dong kesempatan buat ketikung orangnya gitu kan. Apalagi ya bener tadi kata ibu juga, maksudnya ya kita mamer orang ngomong apalah inilah itulah gitu kan, belum lagi ntar jadi gosip orang lain gitu kan. Kayak iya itu resiko ya Wak, kalau misalkan lu mau menyebar itu resiko ya dia gosipin. Jadi terima aja. Iya makanya gue lebih memilih untuk tidak keep dulu ya, kalau belum jadi keep dulu ya. Iya sampai apa ya, setidaknya minimal udah ada kepastian gitu kan, minimal tekan kontrak lah, kepastian lu sama gua gitu, dari kepastian lu sama gua. Dan kalau misal masalahnya gini, kalaupun udah taken kontrak juga pasti kan ada kemungkinan tiba-tiba dia ilfil gitu kan. Iya. Entah dia kenapa. Iya. Mohon maaf deh kalau misalkan itu. Tiba-tiba dia kenapa, terus tiba-tiba dia dia pergi gitu aja kan. Ya nggak bisa di ini juga gitu loh. Iya, setuju. Udah iya kan makanya. Dan lagi juga apa ya maksud, dan iya bener, nggak semuanya suka atau senang buat
diumbar Karena gitu kan. segala sesuatu tuh kadang ada yang udah ini buat kita sendiri, gak Iya, usah iya, orang iya. lain tahu. Iya. Setuju. Ya ada batasannya lah. Iya. Iya. Ya Kak, kalau Gak mau semuanya. ngumbar teasernya aja gitu, kakinya doang. Ya nggak apa-apa sekali-sekali Iya muka kan? gitu. Enggak, jangan muka, kakinya doang. Mukanya tangannya mukanya doang. Tutupin pakai stiker kan. Enggak. Jangan disuruh nutupin aja pakai tangan. Jangan capek-capekin diri, udah suruh dia sendiri. Tutup muka lo tutup. Kalau ditutup apa ya? Pasti kan orang bakalan tahu dong dari apa ya? Meskipun mukanya ditutup, orang pasti bakalan lihat postur matanya. Orang bakalan lihat postur wajahnya. Pasti bakalan ketebak juga ujung-ujungnya. Iya, makanya kalau punya pacar tuh kalau punya pacar, kalau deket sama orang tuh pacar ya. jangan yang diketahuin banyak orang pacarnya. Kayak gua kan gak ada yang tahu, orang LDR jauh. Oh. LDR-nya jauh. Ibu tuh tahu tuh LDR-nya jauh banget, kita beda negara. Beda benua, beda negara. Ya maafin deh kalau halu. Halu lu terlalu sering. Halunya kebanyakan. Tapi justru itu buat maksudnya kayak itu pengalihan gitu loh. Gak tahu ya. Iya. Biasanya kalau misalkan kayak fun girl gitu, dia bakalan ngalihinnya ke idolnya gitu kan, ngalihin ke idolnya. Jadi kayak ya walaupun dia halu tapi ya dia senang gitu ngelakuinnya. Tapi ya jangan gila gitu. Jangan gila juga. Udah cukup halu aja, jangan pengen dia. Kan bahaya tuh yang begitu-gitu. Ampun. Oke, jadi makanya buat kalian tuh ya kalau cari pacar yang jauh aja, LDR aja. Biar susahnya lupa biar lupanya cepet. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Tapi jangan jauh-jauh nanti kangen. Jangan jauh-jauh nanti kangen ribet. Berantem putus ya. Kira kan lupa juga. Lupanya cepet tapi. Lupanya cepet. Ya di mana-mana orang kalau udah berhubungan pengennya nggak putus dong. Tapi kan kalau udah putus ya udah. Ini bahasa lu jelek banget gitu loh, Deli, berhubungan. Kalau udah berhubungan. Iya, maksud gue berhubungan dalam kalau udah pacaran, kalau udah punya komitmen. Kalau udah pacaran. Iya. Ibu berat banget Bu kalau ngomongin komitmen tuh. Aduh ya Allah, berat banget. Masalahnya kalau udah kadang berkomitmen tuh suka apa trauma ya? gitu. Kadang ada hal-hal yang dikomitkan tapi tidak dilakukan gitu loh, gimana ya? Iya, jadi makanya cuman mesti komit mulut doang. Kan ribet ya. Tapi kalau komit tindakan juga ribet ya nanti. Udah terjadi sama gue. Nah, makanya jangan suka berkomitmen kalau belum siap. Udah mending jalanin aja. Enggak. Ya kalau misalkan disuruh berkomitmen bilang aja. Jangan kalau belum bisa jangan cuman ngomong kayak gitu. Enggak, kadang-kadang gini. Karena emang berat banget cuy, kalau ngomongin komitmen tuh berat banget. Iya, kadang gini, kadang kita tuh suka nggak sadar gitu, kayak gimana ya? Kayak orang kalau lagi kan ada banyak orang-orang beranggapan di luar sana orang yang lagi jatuh cinta tuh goblok gitu loh, nggak pernah. Tapi jarang jarang yang bisa kontrol gitu, kayak teman-temannya yang di sekeliling tuh udah, lu tuh jangan komitmen dulu kalau lu belum siap gitu, lu kudu siapin diri lu dulu, lu harus menyayangi diri lu dulu sendiri gitu, lu harus bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Tapi kan bodo amat. Emang iya. Ntar giliran komitmennya batal. Kalau gue yang kemarin ya, kita kupas dikit aja. Yeah. Kalau ini mah bisa semua ini bisa. Enggak gue doang. Kalau yang gue yang kemarin tuh
yang terakhir itu dia udah bukan deketin ya, apa sih istilahnya, cari tahu tentang gue 2 tahun coy. Lama juga. Nah 2 tahun, nah terus iya ternyata begitu kan, akhirnya cuma ya sudah. Emang kayak gitu, makanya kalau berkomitmen tuh berat banget, sumpah. Jangan berkomitmen kalau belum ada kepastian. Tapi gue rasa apa ya, setidaknya komitmen itu jelas, jalurnya jelas. Iya. Jelas di saat itu. Kalau misalkan lu lagi cocok-cocoknya, sebentar. lagi nggak cocok. Oh ya maaf. Suka ini nih mulutnya. Iya, komitmen tuh pada saat di atasnya itu kan terlihat sangat amat jelas garisnya, pakem-pakemnya terlihat sangat amat jelas. Kita sebagai apa posisinya dan di situ sangat amat terlihat jelas gitu kan. Yang jadi masalah, yang menurut gue paling berat itu pada saat jalanin aja dulu. Itu berat, bos. Itu jalanin aja dulu. Lu disuruh jalan, itu lu disuruh pergi. Maksudnya tuh lu disuruh pergi, jalanin gitu. Lu jalan duluan. Gue belakangan, soalnya gue masih ada yang lain. Iya, masalahnya apa ya? Masalahnya kan kalau lagi di posisi itu kan abu-abu banget ya, maksudnya lu nggak tahu posisi lu di dia gimana, nggak tahu feedback balik dari dia itu seperti apa, gitu kan, maksudnya kayak. Tapi sekarang tuh gimana, apanya dia? Apa namanya? Apa? Sekarang tuh kayak banyak yang maksudnya kayak pacaran tapi mereka nggak ngomong pacaran gitu kan, maksudnya mereka kan kalau dulu lu mau nggak jadi pacar gua, lu mau nggak bla bla. Kalau yang sekarang kan kayak ya udah gitu. Iya, tanpa nembak kan. Iya. Kalau kayak gitu ya, orang banyak yang yang kayak gitu. Kalau gue lemah di cewek. Lemah di cewek maksudnya? Kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya nih ya udah sepakat kita jalan berdua gitu ya, misalnya gitu. Kalau misalnya cowoknya nanti one day ketemu sama cewek lain, terus dia menikah gitu, lu nggak boleh nuntut apa-apa. Iya, karena tidak ada omongan apa-apa. Nah itu. Iya, kalau misalkan tapi itu rata-rata sekarang kayak gitu. Iya, maksudnya sekarang ya rugi loh. Lebih banyak kayak dekat tanpa. Ya udah gitu, mereka ngerasa nyaman. Tanpa ada jadian. Ya udah pacaran. Lu sama gua gitu, lu sama gua. Nah, terus ntar kalau begitu cowoknya atau ceweknya pergi, ikhlasnya bisa nggak lo ikhlas? Nah gitu? itu. Nah, makanya kan kalau misalkan kayak gitu kita harus pinter-pinter, jangan goblok. Makanya gue bilang pinter-pinter. Makanya gue bilang dari tadi, kalau misalnya emang lu berniat untuk punya pacar gitu, ya harus ada omongan, lo pacar gue pacar lo, udah gitu. Kalau misalnya nggak ada, makanya lo harus selalu kasih kepastian. Kalau cewek pasti nanya, kalau cowok harus ngasih, kalau cewek nanya. Itu tugasnya, udah itu udah kodrat ya udah. Kalau saya sih kan selalu memberikan kepastian. Kepastian walaupun ceweknya tiba-tiba bye gitu. Iya, yang penting nggak apa-apa Bu, yang penting udah ngasih kepastian. Jadi dia salahnya nggak banyak, walaupun salah bodoh aja. Tetap salah nih. Tetap salah, mana ada sejarahnya cowok benar, kecuali memang ada buktinya. Kalau ada buktinya pun tetap aja lu yang salah. Kan nah, tetap cewek selalu benar. Iya. Dan itu valid, no debat. Iya, gue tidak akan mendebat peraturan itu karena mungkin
80-90% perempuan di dunia ini menerapkan peraturan itu. Mungkin nggak semua. Ya Iya. enggak sih sebenarnya. Terus gue kayak apa ya? Ya itu kayak misalkan nih dalam konteks jalanin aja dulu tanpa ada komitmen yang sekarang banyak orang lakukan gitu. Dan itu apa ya menurut gue yaitu yang membuat proses mengikhlaskannya jadi dua lebih kali berat. lipat. Iya benar kata ibu, jadi 2 kali lipat lebih berat gitu. Karena apa ya, gue pribadi kayak mikir ini harusnya gimana, posisinya harusnya ada di mana, terus tindakan apa yang harus diambil. Kayak orang-orang gimana ya, orang lagi jatuh cinta sama orang lagi patah hati kan goblok semua gitu. Jarang ada yang bisa berpikir dengan nalar dengan baik gitu loh. Meskipun sudah dinasehati berulang-ulang tetap aja. Tetap Pengalaman aja ya? orang lain tuh. Pengalaman ya? Yuk. Pengalaman banget lu Deli. Apa Melty Pengalaman juga? banget lu ya. Lu udah dikasih tahu masih ngeyel, lu banget berarti. Enggak. Udah fix. kan hampir Enggak. kecelakaan di itu rel kereta. Wow. No comment. Ini tulisannya no comment. Udah mana mau berangkat ke PRJ. Yang satunya bahagia, yang satunya patah hati. Untuk iya. aku biasa aja. Karena Itu yang patah hati banyak loh itu loh. Siapa tuh? Ya aku enggak loh, banyak aku yang enggak. patah hati loh. Aku enggak, untung aku enggak ya. Iya ampun. lo doang yang waras. Itu Iya, Oh. Tuhan lagi baik soalnya. iya. Tuhan baik. Sisanya kan waktu itu lagi mengalami masa-masa sulit. Iya ya, gue doang yang bener, gila banget dah. Enggak, karena posisi lu waktu itu kosong, bos. Ada, itu lagi ada. Emang ada? Ada lagi. Itu lagi ada. Ada itu. Tapi Ada kan lagi walaupun- bahagia-bahagianya. Ada walaupun Jadi ya digantung. udah. Enggak, gua nggak sebutin. Tapi nanti orang ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak Kan tahu. kita udah berteman, kita sudah berteman, kita berteman Iya, baik, iya. teman baik, kita berteman baik. Udah kayak- Bukan sampai ngamuk gua. Enggak, tapi kita udah berteman baik, Bu, sumpah. Udah kayak Sudah pisang iya. digantung. Itu mah nggak digantung. Nah, yang apa ya, kan kadang Emang nggak jelas. itu gitu loh, maksud gue yang inti utamanya itu loh, maksudnya kenapa mengikhlaskan itu berat gitu kan, karena emang ya tergantung sikon dan keadaan pada saat itu kan, entah itu Iya, lagi dalam tergantung lagi baik-baik lagi- aja atau emang nggak baik gitu. iya lagi Tapi kalau misalkan nggak ada yang namanya putus itu baik-baik. Kalau baik-baik nggak bakalan putus. Iya, betul. betul. tapi iya Kecuali konfliknya itu yang emang nggak bisa dipertahanin. Sebenarnya baik, tapi karena nggak bisa dipertahanin, kayak beda agama Nggak itu juga tuh. sih. Aduh, Enggak juga. Ibu, Enggak tapi juga, itu beda enggak agama juga. itu emang ini banget, Bu, valid no debat. Kita lagi baik-baik aja tapi kita mikirin ke depannya kayak mana kan. Kayak mana kalau dilanjutin sakit hati, nggak dilanjutin itu sakit hati. Tapi kita baik-baik sebenarnya. oke. Itu versi Itu udah paling bener versi kontranya dulu nih, versi Bu Silvi gimana nih? Tadi Bu Silvi bilang enggak, gimana? enggak tuh Bu maksudnya Silvi gini bentar loh. lagi bilang iya. Enggak, maksud gue gini loh. Maksud gue gini. Kalau emang dua beda agama, beda keyakinan gitu, bukan sebenarnya nggak ada yang mau saling lepas gitu kan. Kalau udah lama pasti nggak ada yang mau lepas gitu. Tapi karena mikir ke depannya. Nah, biasanya salah satu Nah, ini akan bukan cari cara. biasanya, emang iya. Enggak. Maksud gue gini. Enggak ada yang dengan ikhlas begitu aja. Ya udah,
kita selesai gitu kan. Kalau dari sisi gue maunya begitu gitu, maksudnya biar ya udah yang sakit hati kita berdua aja gitu kan. Tidak perlu menyakiti hal-hal yang lain gitu kan. Nah tapi biasanya karena sebelah sana tuh biasanya nyari alasan gimana caranya supaya rasa sakit hati gue tidak terlalu dalam gitu. Jadi lebih baik gue menyakiti dia dengan cara mencari yang lain, dikenalkanlah ke gitu kan. Ini itu sebenarnya pribadi nggak? Pura-pura nggak tahu gitu kita. Enggak, ya maksudnya pasti salah satu begitu gitu loh, caranya tuh kayak gitu. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya kalau misalnya memang udah sama-sama dewasa, sama-sama mikir, lebih baik selesai, lebih baik disudahkan, ya udah gitu, pisah aja, nggak usah yang baik-baik mencari aja. Maksud gue gitu, nggak usah nyari cara gue harus punya pacar dulu baru gue putusin gitu. Nggak bisa. Itu akan menyakiti semua orang. Pasti entah menyakiti si mantan atau si yang sekarang gitu kan. Kayak gitu. Dan menyakiti keluarga juga kan. Iya jelas. Kita nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok dia gitu. Gitu. Kayaknya paling takut kalau misalkan bawa pacar ke rumah. Kenapa? Babenya galak coy. Enggak, bapak saya baik sebenarnya. Tapi ya emang gitu ya, gimana ya? Protektif orang tua lah ya. Iya kan lu anak tunggal, Mel. Itu ya kan. Kalau anak tunggal kan enggak mungkin tapi lah. Bapak saya sekarang udah mau ngobrol sama yang datang ke rumah. Enggak, maksudnya boleh, ya kalau jemput enggak gitu dong. Kita main karambol. Kalau jemput kan langsung pergi. Kalau jemput langsung pergi. Ya, oke, kita balik lagi ke masalah ikhlas dan mengikhlaskan gitu. Nah, kadang kitanya udah ikhlas, kitanya udah ikhlas nih. Yang sono, kalau di kalian kan si pihak cowoknya, nggak mungkin cewek dong, masih normal kan semua, alhamdulillah ya Allah. Nah, kalau dari taunya lu yang kagak normal. Ya Allah. Iya, amit-amit cuy. Kalau dari gua kan si pihak perempuannya pasti kan. Nah, kan kadang suka tuh ada yang, ya meskipun mungkin nggak semua ya. Kadang ada yang suka iseng, mereka yang ngechat gitu kan. Gimana dong? Kita lagi dalam proses ya melupakan. Tapi kan kadang kitanya juga kayak masih ada mengharapkan, kok si kampret nggak ngechat lagi kayak gitu-gitu kan, maksudnya kayak gitu-gitulah. Nah, gimana cara mengantisipasinya gitu ketika kita sudah posisi ikhlas terus yang sono masih belum nih, masih berusaha masuk nih? Itu mah masalah dia sama hatinya, udah nggak usah ikut campur. Iya, tapi kan tetap akan berdampak sama kita dong, maksudnya kayak ingat lagi gitu. Ngechat ya, lagi. Nggak apa-apa kalau cuma ingat doang sih nggak apa-apa. Cuma kan kita harus tahu posisi kita di dia itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau lu gimana, Mel? Kan apa tuh? Ada tuh yang posisinya lu sudah mengikhlaskan. Si Do ini kayak yang kemarin, Mel. Belum mengikhlaskan. Dan dia datang lagi. Kalau gua kan tipe orang yang ya udah, kalau emang udah harus dilupain ya gue lupain gitu kan. Lupain orangnya doang, tapi kenangannya masih ada. Dasar. Kenangannya masih ada. Coba deh kalau sama orangnya udah biasa aja gitu. Even dia balik lagi ya gue biasa aja. Karena udah
udah paham Yakin gitu, nih. udah paham maksudnya. Yakin nih. Yang sama yang kemarin datang udah yakin Bu. Yang mana nih? Yang ibu bilang itu aku udah yakin. Oke, Karena ya, itu terus- udah pasti udah cukup jadi teman aja. Kalau gue Oh. mikirnya gitu sih. Kita harus jadi teman aja cuy, biar asik Langsung. aja. Langsung split ya. Langsung split jabatan. Iya, muter Nah, banget. pokoknya udah jadi teman aja lah. Jangan jadi musuh. Iya, iya. kita harus Jangan baper berteman. juga maksud gue. Iya. Tapi ya kalau misalkan dia bercandain ya jangan baper, itu jangan baper. Iya, Ih, jangan itu- baper. itu poin Jangan utama. baper sih kuncinya. Gue nanti tetap terkadang suka ya kan, orang udah dikode-kodein dibilangnya teh nggak peka, dibilangnya teh cuek, padahal mah emang sengaja biar nggak baper. Ya iya. Pergi. Kan kita Terus saya kita suka pengennya- bingung kalau misalkan dibilang jadi cewek tuh nggak boleh jutek-jutek, jadi cewek tuh nggak boleh cuek. Dah aku mah realistis orangnya, kagak mau yang ya gitulah. Enggak, kalau gue sih gini Aquarius aja. selalu kayak gitu. Maksud gue memposisikan diri aja gitu. Kita dibutuhkannya sebagai apa? Sebagai teman ya kita jadi teman. Tapi sekarang banyak yang tipu-tipu Bu. Sebenarnya cuma sebagai teman, tapi diperlakukannya nggak kayak teman. itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kalau udah kayak gitu, makanya ya maaf aja kalau misalkan suka Bilang. nggak nanggepin, suka nggak nanggepin karena gue nggak bisa dah. Takut, aku tuh takut. Nanti salah lagi. Ntar gue udah iya, taunya di dia masih belum. Tapi dia mancing. Wah, Nah, itu boleh yang tuh. bahaya. gak boleh tuh. Jauh-jauh deh orang-orang kayak gitu. Not buat yang lagi deketin Melsi Sulet. Lihat. Hey! Dengerin. Stop Anda, bacot. Jangan digituin. Ntar pada mundur nih, lo jangan gitu lah. Bentar bu. Ibu bilang pada mundur. Berarti nggak satu dong. Oh. Astaga, kesannya gue kayak fuck girl banget gitu. Padahal ya Allah, Loh enggak. satu aja nggak habis-habis. Masalahnya tadi ibu bilang pada. Pada tuh kan berarti jamak. Ya kan Enggak, gue nggak itu tahu tuh sekarang posisinya gitu Pada loh. itu maksudnya pada itu ya pada mereka gitu. Oh, kan. mereka juga kan jamak. Mereka yang nggak bertanggung jawab. Yang berniat. Iya, ibu udah tahu yang niat siapa, ibu udah tahu, makanya dibilangnya pada. Nah. Oke guys, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi Apa kesimpulannya? Mau dengar dari hostnya? bagaimana cara mengikhlaskan itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ada yang cepat, Ya, ada betul. yang lama, Oh, betul. tergantung Right. kondisinya, tergantung Kedalaman. kedalaman sumur. Tergantung kedalamannya, tergantung kekenangannya. Nah, Iya, itu. betul. Pokoknya sangat amat banyak faktor yang bisa mempengaruhi waktu move on kalian, atau waktu mengikhlaskan kalian, atau waktu merelakan kalian. Dan kalau misalkan si doi berusaha balik Si doi lagi, jijik banget. siapa dong? Si dia berusaha balik lagi ke Nah. kalian, itu tergantung kalian ya. Kalian masih menganggap dia seperti apa? Entah kalian memang Apakah memberikan kesempatan ya. atau enggak gitu Gitu. kan. Baiknya jangan ya guys. kalau mau kalian memberikan kesempatan itu, balik lagi terserah ke kalian. Kalau misal pun enggak, ya sudah bilang enggak, ataupun kalau misalkan kalian nggak bisa bilang, ya mungkin ada cara-cara yang Kayaknya perlu deh. Kayaknya perlu penegasan. Iya. Kita cuma jadi teman gitu. Iya, nggak bisa yang apa ya, lewat
kode atau tindakan-tindakan gitu, karena kan nggak semua orang gampang peka juga kan, karena kepekaan orang kan berbeda-beda gitu. Nah kalau kalian susah buat move on ya itu tadi bener, tadi udah sempat kita bahas, cari kegiatan gitu kan, jangan buka-buka chatnya, jangan buka-buka fotonya, ya kan? Itu Jangan lihat-lihat story-nya, jangan. Jadi jangan membaca buku 2 kali guys. Kalian nggak boleh baca jangan buku suka 2 kali. kecemplung di lubang yang sama ya. Iya. Kalau ada banjir lewatin aja banjir ya, tapi jangan masuk ke lubang yang sama. Padahal udah tahu tuh di situ ada lubang. Tapi lah lewatin aja, ya masuk lagi. Nggak jadi keluar lah Bu Silvi dan Melsi 2020. Enggak, tapi benar kalau bisa jangan baca buku 2 kali. Padahal lu udah tahu endingnya bakal kayak gitu, tapi lu lakuin lagi karena segala sesuatu yang diulang itu nggak akan sama kayak pertama. Anjay. Deg-degannya beda Itu- coy. Itu kenyataan, nggak tahu itu kenyataan. Emang nggak. Bener kan kata emang gue nggak di awal? bakalan sama. Bener kan kata gue di awal? Gue ngobrol tuh bersama orang-orang yang berpengalaman. Enggak, ini tuh berdasarkan research. Jam terbangnya tuh udah Berdasarkan lebih. bukannya Ya, bukannya berdasarkan pengalaman. Berdasarkan riset. Jam terbangnya Kan lu tuh juga udah- kayak gitu, Dli. udah Makanya kan hebat. dikasih tahu. Kayak gitu mana? Oh, Ya kan lu kayak gitu, suka baca buku 2 kali, makanya ditarik biar nggak baca buku lagi. Maksudnya nggak baca buku yang itu lagi, baca buku yang lain. Kayaknya dia masih niat mau balikan lagi. Ya itu makanya kayaknya dia bakal ngambil buku yang sama sama yang kemarin. Buang aja makanya bukunya buang bukunya buang. Buang aja bukunya. Ini Biar nggak dilihat. host dibully. cara Salah sih. siapa sebenarnya? Ini acara gua sama Busil karena Lau diem aja dari tadi. karena ke ini kan ke sindir, nggak ke sindir sih, emang kenyataan nggak. Udah nggak apa-apa, hostnya kali-kali dikuasain sama kita. Dua orang yang lain. Ya kalau ya udah intinya itu ya, tadi kesimpulannya sudah gue sebutkan, terus apa yang harus kalian lakukan juga. Semoga dari episode kali ini kalian bisa menangkap intisarinya ya buat pengalaman kalian ke depannya gitu. Buat yang mau follow nanti IG-nya gue taruh di deskripsi atau nanti gue tayangkan di sini lah, pokoknya di layar lah. Nanti ada IG-nya Bu Silvi, nah Ibunya ada Bu IG-nya Silvi, Melsi. emaknya itu. Maksud lo, mak gue buat apaan nih? Oh iya, maksudnya IG-nya Bu Silvi ya. Ibunya Bu Silvi, Silvi, kenapa nih? IG-nya Melsi dan IG-nya gue. Jadi kalau kalian mau follow sosial medianya mereka bisa, ya lumayan lah buat nambah-nambah followers ya kan, siapa tuh bisa buat ngendorse ya lumayan lah. Ya, yang punya Among Us kita main bareng. Nah situ. Oh ya, gue juga mau ngingetin buat kalian dari awal podcast season kedua kan selalu ada link donasi. Jadi kalian yang mau bantuin orang-orang yang sedang membutuhkan, nanti link donasinya gue taruh di bawah. Dan itu link donasinya gue ambil secara random buat ngebantu teman-teman kita yang memang lagi urgent gitu. Gua rasa itu aja cukup buat kali ini. Terima kasih buat Bu Silvi, terima kasih buat Melsi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam kos 69.